نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara Lailatul Wada pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Kami selaku MC akan membacakan susunan acara. First, opening. Second, Tasmiyul Quran. Third, singing Mars KK and Indonesia Raya. Acara ingkang datang sekawan, sambutan-sambutan. Acara ingkang datang gangsal, kesan-pesan. Acara ingkang datang enam, penyerahan kenang-kenangan. Acara yang ketujuh, penampilan-penampilan. Acara yang kedelapan, pembacaan doa. Acara yang terakhir, penutup. Melebeti acara ingkang pertami inggih menika pebika. Sumangga kula lan panjenengan sedaya bika acara ing dalu dinten puniki kalian maos basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ingkang kaping kalih Tasmiul Quran dening Uti Aziza, Uti Hiari, Uti Saskia lan Uti Riha. Dateng rencang-rencang wekdalan papan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattaqil waqila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru
Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that reading this verse can add to the blessing of this event. The third event is singing Mars Geki and Indonesia Raya. To Sister Andina, we hope to move forward. Dan kepada seluruh hadirin diharapkan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 2/4. Menyanyikan Mars Kriya Quran. PPTQ Kriya Quran 2, 3. Rabbi ukulubina wa nuru sudurina jala'u ahzanina Al-Quran bersatu bangsaku jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kejahilian menuju jalan yang terang benderang ini. Ini saya mewakili teman-teman Naurin Generation ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir di acara Lailatul Qadar malam ini. Selamat datang dan selamat menyaksikan acara Lailatul Qadar ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain, dan bagi siapapun. Uti hari nazla ingkang sambutan ingkang sampun dipun paringaken. Sambutan ingkang kaping kalih ingkang badhe dipunaturaken dhateng donatur ingkang diwakili Bapak Azhari. Dhateng Bapak Azhari wekdalan papan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Badawi selaku pembina Yayasan Lentera Qurani, bapak-bapak dari pengurus takmir Masjid Taqwa yang kami hormati, ibu-ibu tamu undangan, Ibu Dwi Mujiraharjo yang dirahmati Allah, dan anak-anakku semua yang berbahagia.
Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersama mengadakan Lailatul Wada, malam terakhir. Gitu. Maksud malam terakhir, besok nggak bubuk sini lagi. Malam terakhir Pak Slim nanti lain lagi. Ya, alhamdulillah ini adalah sebuah kesempatan kebersamaan bagi anak-anakku semua atas limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak dari PPTG Kriya Quran 10 yang selama ini bertempat di Bugelan di bulan Ramadan ini berada di sini mewakili beliau Bapak Dwi Mujidaharjo mengucapkan selamat pada anak-anakku semua, diantaranya anak-anak yang terutama bagi yang sudah menyelesaikan program 30 juznya dan tetap semangat untuk memurajaah hafalannya. Kemudian bagi yang belum terselesaikan jangan patah semangat. Insya Allah dalam perjalanan ke depan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selesai hingga tuntas 30 juz hafalan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahannya dan keridhaannya untuk kita semua, memberikan kemudahan langkah-langkah kita ke depan dalam upaya kita menjaga Al-Quran dengan cara menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Irianto selaku Takmir Masjid Taqwa. Kepada Bapak Joko Irianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami tadi sebenarnya Pak Joko kita tidak sampai hati merindu untuk menyampaikan perkataan dari takmir. Maka izinkanlah kami mewakili dari takmir Masjid Taqwa maupun dari masyarakat di malam itu. Yang pertama mengucapkan selamat atas kegiatan Lailatul Wada atau malam perpisahan santriwati Pondok Kriya Quran yang ke-10. Yang kedua juga kami sampaikan mohon maaf apabila kami dari takmir dari masyarakat Jamal Kidul khususnya bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati terutama santriwati sekalian atau pengasuh, ada yang kurang dalam kami sebagai sahibul bait tuan rumah, kami mohon maaf yang sebesarnya. Kemudian khusus bagi anak-anak kami santriwati Kriya Quran 10 sebagaimana temanya Be Smart, jadilah orang yang cerdas, Be Kind, jadilah orang yang baik, dan jadilah orang yang berani, jadilah orang yang percaya diri, confident, dan be successful. Jadilah orang-orang yang sukses. Tentu orang-orang tua kalian sangat bangga pada malam hari ini. Putrinya sudah bisa mempelajari Al-Quran, hafal Al-Quran di juz. Bangga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena insya Allah
seorang anak hafal Quran, Allah akan memberikan mahkota di surganya. Santriwati yang saya hormati, tolong besok ketika di surga, kalau Anda belum menemukan kami, panggillah kami. Ingatkan Allah, ya Allah, sampai masjid takwa kok belum ada, kumpulkan dalam surganya. Itu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ingkang datang enam kesan pesan ingkang badhe dipunaturaken dening Ustaz Muhammad Badawi dados pembina yayasan. Datang Ustaz Muhammad Badawi wekdalan bapak kita aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Huwallazi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sadaqallahul adzim. Keluarga Bapak Ibu Sufi Raharja yang senantiasa dalam rahmat lindungan Allah, insyaallah. Keluarga besar Takmir Masjid At-Taqwa yang tidak bisa sebutkan satu persatu, yang semoga pula senantiasa dalam rahmat lindungan Allah. Para ustadzah Qiyai Quran 10 yang luar biasa, semoga Allah senantiasa pula melindungi, menaungi dan memberkahi panjenengan semua atas segala jerih payah berikut panjenengan semua, insyaallah. Dan yang sungguh saya banggakan, seluruh santriwati PPDI Qiyai Quran 10 Nurul Generation, subhanallah, kalian memang luar biasa. Semoga keluarbiasaan ini senantiasa Allah jaga dan Allah limpahkan keberkahannya pula, Allah limpahkan rahmatnya, sehingga kedepannya kalian lebih baik daripada kita semua, insyaallah. Ya, anak-anak semua, kalian harus lebih baik daripada kita semua. Kalian harus lebih baik dari ustazah kalian, karena ustazah kalian sudah menyiapkan kalian untuk itu. Kalian harus menjadi generasi yang membangun peradaban masa depan. Kalian harus menjadi generasi yang dengan berbekal Al-Quran membangun Indonesia dan jagat raya, insyaallah. Allahumma amin. Berbahagia sekali memang pada malam hari ini ketika Lailatul Wada, sesungguhnya bercampur berbagai rasa. Ada rasa haru, ada rasa bangga, ada rasa sedih juga ya. Tadi Bapak Budi kalau diterusin bisa nangis. Ya begitulah. Namanya Lailatul Wada, malam perpisahan gitu ya. Baru beberapa saat beliau membersamai anak-anak. Mungkin kalau tahun 2 tahun setiap hari air matanya terkuras ya. Tapi itu adalah semoga air mata min khasyatillah, air mata yang takut karena Allah, bangga karena Allah, insyaallah.
malam hari ini seharusnya saya ada agenda di PHI Solo. Saya cancel. Yang kedua bersamai Khatmul Quran 30 juz seluruh santri di dekat rumah. Saya tinggal juga mereka. Untuk apa? Untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak hebat di Qiyai Quran 10, para ustadzah yang hebat dan juga masyarakat yang hebat pula insyaallah. Apa dari dua takmir Masjid At-Taqwa, acara seperti ini dikemas seperti ini indah ya, dan hanya beberapa saat. Ini hasil kreativitas anak-anak kita yang hanya 23 anak. Dan malam-malam yang lain di pondok-pondok cabang lain itu juga hampir sama. Setiap kali mereka akan mengakhiri keberadaan di pondoknya masing-masing. Subhanallah, memang kreativitas anak-anak luar biasa. Bunda Dwi barangkali sudah lebih banyak ya. Sejak angkatan pertama bagaimana sholat tingkah mereka, angkatan kedua, dan ini angkatan yang ketiga. Semuanya ada karakter masing-masing. Semua ada kekhasan masing-masing. Ada kelebihan kelemahan masing-masing ada. Namun subhanallah setiap kali bersamai mereka rasanya memang selalu ada sesuatu yang baru. Nah inilah yang senantiasa menjadi satu hal yang membuat kita tidak bisa meninggalkan mereka. Sebab memang mencetak generasi masa depan ini identik dengan menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru berarti sesuatu yang berbeda. Dan sesuatu yang berbeda itu tandanya ada perubahan. Dan perubahan itu adalah karakter dari seorang yang beriman. Sebab bagi seorang yang beriman, masa depan atau masa yang akan datang itu harus senantiasa lebih baik. Jadi harus ada perubahan. Berbicara tentang Qiyai Quran 10 yang Pak Mati Jamalan ya, di sini sudah Sabtu ya, berarti kurang lebih 2 pekan. Sesungguhnya ada satu hal yang senantiasa harus kita support. Sebab sesungguhnya al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Barang siapa memberikan atau melakukan kebaikan, maka sungguh kebaikan itu pertama kali akan Allah berikan kepada pelakunya. Ini kalau kita pahami tentang ayat dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-60 itu. Dan tidaklah kebaikan itu pasti akan Allah balas dengan kebaikan pula. Dan sebelum kebaikan itu sampai kepada orang yang dimaksud, maka Allah sampaikan dulu kepada pelaku. Ini yang harus senantiasa kita sebagai orang tua yang harus kita yakini. Sebab memang fungsi peran orang tua adalah mensupport anak-anaknya. Dan di dalam Islam yang namanya anak itu tidak terbatas secara biologis saja. Sehingga kalau di sini nanti ada 20 anak, 30 anak, saya nitip juga kepada seluruh takmir At-Taqwa, mereka itu anak panjenengan. Dan terkhusus kepada keluarga
Mas Wibuji. Jadi sekali lagi itu anak-anak kita. Kita di yayasan pun juga begitu. Tidak memandang mereka itu berasal dari mana, tapi yang kita pandang adalah mereka adalah anak-anak kita. Sebab apa? Sebab sekali lagi di dalam Islam tidak ada batasan secara khusus tentang nasab seperti itu atau hubungan biologis semata. Dari sinilah semangat yang senantiasa kita ingin tularkan, sehingga anak-anak pun juga merasa bahwa ketika mereka bersama dengan para pengurus yayasan, bersama para donatur, bersama para masyarakat, mereka juga care, mereka juga cair, mereka juga nyaman gitu ya. Dan dimanapun kita berada, di setiap pondok Jabar kita tanamkan begitu, sehingga kalau seandainya acara seperti ini di tempat yang lain, misalnya di hampir di setiap pondok, kemudian mengundang masyarakat, mesti senantiasa, terutama ibu-ibu itu sudah menyiapkan sapu tangan banyak gitu ya. Karena apa ya? Karena tadi berpadunya seluruh perasaan antara haru, bangga, antara sedih juga, dan yang paling utama adalah harapan, adanya harapan. Sebab memang fitrahnya orang tua itu ketika melihat anak-anak on the track ya, di jalan yang benar, itu akan membuat bangga. Anak-anak yang ada di jalan yang bagus itu akan membuat bangga. Kemudian terkhusus kepada anak-anakku, Ustaz titip ya, satu hal, kalian harus mampu dan mau mencari kemanfaatan yang unlimited. Saya sampaikan sekali lagi, terus kepada anak-anakku ya, semua santriwati PPT Fikri Al-Quran 10 Nauren Generation. Sesungguhnya asal dengan apa? Nauren maksudnya apa? Kemarin misalnya bahasa apa gitu ya. Jadi sekali lagi Ustaz pesankan kepada anak-anakku, mungkin 3 hari atau 4 hari lagi kalian akan meninggalkan sepenggal pengalaman yang Ustaz yakin tidak akan pernah kalian lupakan sepanjang hidup kalian. Ustaz yakin, apalagi rentang waktu 1 tahun kalian bersama, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi Ustaz sampaikan kepada anak-anak semua dan juga kepada para ustazah dan kita semua. Kenapa? Terputus kepada anak-anak terutama karena kalian masa depannya lebih panjang daripada kita. Kalau kita bapak-bapak ini mungkin ibaratnya sudah tahu tanah ya. Sudah 50 tahun lebih, 60 tahun lebih. Bentar lagi barangkali akan terpisah dengan dunia yang indah ini. Tapi masa depan kalian masih panjang. Barangkali kalian masih 50 tahun atau 60 tahun lagi hidupnya, sedangkan kita sudah 50 atau 60 tahun. Nah, ingat anak-anakku, carilah kemanfaatan yang unlimited. Sekali lagi, cari kemanfaatan yang unlimited. Paham maksudnya? Ada 3 kemanfaatan yang unlimited.
Kemanfaatan artinya pertolongan. Satu, ketika kita bersolawat kepada Nabi. Solawat Nabi ini akan mampu memberikan pertolongan kita unlimited, tidak terbatas. Sampai nanti di yaumul akhir pun kita akan mendapatkan pertolongan itu manakala itu sejak sekarang kita cari. Ya anakku ya, ingat itu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara dan juga tadi sampaikan juga oleh Bapak Budi, bahwa di antara hal yang senantiasa kita harapkan adalah menanti syafaatnya Rasulullah SAW yang kita nantikan. Nah, ini yang harus senantiasa kita jaga. Karena apa? Syafaatul Rasul, pertolongan yang Rasulullah SAW, yang ini sekali lagi harus kita cari kemanfaatannya. Maka dari itu ya anak-anakku, jangan pernah kita kendor lupa untuk meneruskan program yang sudah Ustaz launching. Kemudian Ustaz launching program 1000 istighfar, 1000 sholawat, ya. Nah, setiap hari 1000 kali sholawat. Bagaimana, bisa jalan kan? Alhamdulillah. Nah, sholawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah SAW itulah kemanfaatan yang unlimited. Dan nanti akan kita petik buah itu manakala di yaumul akhir. Kalaulah kemudian kita itu nanti nasibnya pada akhirnya ke neraka, maka dengan sholawat yang saben hari ini kita lantunkan kepada Rasulullah SAW, maka kemanfaatan yang unlimited tadi di masa yang terakhir adanya pertolongan, ketika Rasulullah tahu, maka Rasulullah kemudian mendatangi kita. Syafaat Rasulullah menarik kita yang harusnya masuk ke neraka, kemudian ditarik oleh Rasulullah dengan syafaatnya itu masuk ke surga. Itulah kemanfaatan yang unlimited yang pertama. Orang kalau saben hari senantiasa bersolawat kepada Nabi, Rasulullah tahu ada catatannya di sisi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Sehingga kalau kita saben hari bersolawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah solawat kita ini semakin banyak solawat kita, maka itu nanti yang akan mampu menarik syafaat Rasulullah SAW di yaumul akhir. Ini yang saya maksud dengan kemanfaatan yang pertama, yang unlimited. Yang kedua, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu idal muttaqin. Bagi anak-anakku, ayat ini luar biasa. Syafaat yang kedua, kemanfaatan yang unlimited yang kedua adalah kita bersama orang-orang yang soleh. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Selama kurang lebih 1 tahun kalian bersama orang-orang yang soleh, insya Allah. Artinya apa? Setiap hari kalian bersama orang-orang yang tekun menghafal Quran, didampingi oleh ustaz-ustaz kalian yang telaten, sabar. Subhanallah. Ini adalah al-akhila hasan, hubungan yang dekat yang baik. Dan kebaikan ini jangan dilepas. Sekali lagi, kebaikan ini jangan dilepas. Sebab apa? Segala sesuatu yang diikat
kapanpun itu nanti akan membuahkan hasil. Suatu ketika salah satu santriwati di Quran 6 angkatan pertama sekarang sudah menjadi sarjana, sekarang sedang menunggu S2 di UGM, S1-nya juga menunggu di UGM. Ketika dia daftar di Quran, kemudian lihat biodatanya, saya heran. Langsung saya tanya, "Loh, kamu putrinya?" Saya sebut salah satu nama. "Iya Ustaz." "Loh, kok Ustaz tahu?" "Itu teman Ustaz dulu ketika daurah tahun 84." Jadi selang kurang lebih 30-an tahun gitu ya, ini Allah sambungkan kembali. Nah, kita juga begitu. Ketika hubungan ukhuwah ini berjalan dalam sepenggal kisah, dalam sepenggal perjalanan yang senantiasa diingat, maka Allah akan berikan keberkahan. Mungkin nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian kemudian menjadi orang tua, anak-anak kalian akan meneruskan kerabatan itu, insya Allah. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Budi, kalau seandainya salah satu di antara mereka tidak kelihatan di surga, maka dicari-cari. Kenapa mereka mencari? Karena dulu ketika di dunia senantiasa bersama. Dulu ketika di dunia makan bareng gitu ya, sedih juga bareng, senang juga bareng, pergi juga bareng. Sehingga pengen nanti ketika di surga bersama lagi. Nah, kok nggak ada? Maka dicari, ditanyakan kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, nasibnya di neraka. Mereka kemudian mengadu, "Ya Allah, kami dulu di dunia senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr." Kami ingin di surga pun juga begini ya Allah. Maka Allah katakan, kalau begitu datangilah ramai-ramai ke surga neraka, tariklah dia, ajak dia ke surga. Itulah yang saya maksud dengan kemanfaatan unlimited yang kedua, yakni syafa'atul mu'min. Kemudian yang ketiga, unlimited, kemanfaatan unlimited yang ketiga, anak-anakku, kalian sudah jalani itu, yakni syafa'atul Quran. Ini kemanfaatan yang ketiga. Apa yang kita pelajari, apa yang kita senantiasa bersamai, Al-Quran itu nanti di yaumul akhir akan menjadi syafaat bagi kita, insya Allah. Bahkan dengan perantaraan Al-Quran itu, nanti Allah akan berikan hak kepada kita untuk menyampaikannya kepada orang lain, kepada 10 orang, 40 orang atau 70 orang. Dan tentunya sebagaimana tadi diilustrasikan Bapak Budi, karena masyarakat, orang tua kalian di mana kita berada, maka mereka lah di antaranya insya Allah mendapatkan bagian dari syafaatul Quran. Itulah kemanfaatan yang unlimited yang ketiga. Semoga pesan Ustaz dari anak-anakku, 3 kemanfaatan yang unlimited. Semoga kita semua mendapatkannya insya Allah. Nah, demikian dan terakhir, anak-anakku, sungguh salah satu pondok cabang yang keberhasilannya membanggakan dalam kacamata atau cara pandang yayasan adalah Sekolah Quran 10. Setiap tahun sejak diawali mudirahnya, juga ini Pak Laras yang memulai angkatan pertama dan kemudian diteruskan angkatan kedua dan ini angkatan yang ketiga. Subhanallah, produktivitas di Al-Quran 10 sangat membanggakan. Semoga untuk
angkatan-angkatan selanjutnya akan membanggakan. Maka di antara hadiahnya Allah adalah tempat ini. Ini adalah kami melihatnya sebagai hadiah dari Allah. Maka insya Allah kedepannya juga akan lebih baik lagi. Semoga generasi awal para ustadzah yang memulai program baru, program takhasus, Allah catat segala jerih payahnya, segala kesusahan, kerepotannya, dengan membuat sistem yang baru, dengan membuat langkah yang baru, cara yang baru, sehingga bisa diteruskan angkatan-angkatan selanjutnya, para ustadz-ustadzah yang selanjutnya, insya Allah semoga menjadi jariah yang senantiasa tidak pernah putus. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustazah Aini dimohon untuk menyerahkan kenang-kenangan. Penyerahan reward kepada Khotimah Santriwati PPTI Gria Quran 10. Untuk nama-nama yang kami panggil dipersilahkan maju ke depan. Yang pertama kepada Umi Nusia Al-Mu'azzam Al-Ibar Iskandar yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 6,5 bulan. Kepada Umi Ibar dimohon maju ke depan. Selanjutnya, Ukti Tiari Najla Lulu'ul Widan Muhaimin binti Muhaimin yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 7 bulan. Kepada Umi Saskia Safira Hidayah binti Ahmad Bastari yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 8 bulan. Selanjutnya, Ukti Usul Hasna Nafisah binti Habib yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 8 bulan. Selanjutnya, Ukti Azizah Nur Az-Zahra binti Priyono yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan. Selanjutnya, Ukti Nabila Rihadatul Aish binti Ahmad Sulaimi yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 8 bulan 14 hari. Untuk penyerahan reward, kami mohon kesediaan dari Ibu Yuli untuk menyerahkan kepada anak-anak.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yuli dan kepada anaknya. Ukti Ahmad Zahira Soko binti Muhammad Bukhari Setiawan yang telah menyelesaikan sekolah Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan 25 hari. Selanjutnya, Ukti Fitri Adina Ilma binti Markan Naya yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 9 bulan 14 hari. Ukti Nurmin Rahul Latifah Az-Zahra binti Syahidi yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan 14 hari. Terakhir, Ukti Dianisa Barokatun binti Haryadi yang telah menyelesaikan setoran Al-Quran dalam kurun waktu 9 bulan 23 hari. Kepada Ustaz Muhammad Badawi, kami persilakan untuk menyampaikan pengalaman. Sekali lagi kami persilakan kepada para tamu undangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk foto bersama.